Coba bayangkan, kalau di belakang rumah kamu ada sebuah mesin cetak uang. Mesin ini unik. Dia tidak butuh listrik, tidak perlu bensin, dan tidak perlu ditekan tombolnya setiap pagi. Hebatnya lagi, mesin ini tetap bekerja mencetak nilai tambah, bahkan saat pemiliknya sedang tidur pulas, sedang sakit, atau sedang liburan. Terdengar mustahil? Sebenarnya tidak. Mesin itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tapi di zaman modern ini, kita sering meremehkannya, karena bentuknya bukan robot canggih, melainkan makhluk hidup. Ya, kita bicara soal ternak sebagai aset, bukan sekedar hobi. Mari kita bicara jujur soal realita hidup kita hari ini. Kita dididik dengan satu pola pikir linear. Kerja keras, tukar keringat dengan uang, lalu uangnya habis untuk biaya hidup. Pola ini punya satu kelemahan fatal. Kalau kita berhenti bergerak, uangnya juga berhenti mengalir. Kalau kita sakit dan tidak masuk kerja, penghasilan terancam. Posisi kita rapuh sekali, seperti orang yang membawa ember bocor. Kita harus terus lari supaya airnya tidak habis. Nah, disinilah konsep aset bernyawa atau ternak ini menjadi menarik kalau dilihat dari kacamata perencanaan keuangan. Coba bandingkan dengan benda mati yang sering kita kejar, misalnya motor atau gadget baru. Begitu barang itu keluar dari toko, nilainya langsung turun. Diam di garasi pun harganya menyusut. Itu namanya liabilitas tersembunyi. Sebaliknya, perhatikan seekor kambing atau sepasang ayam. Ini adalah unit ekonomi yang melawan hukum penyusutan tadi. Kamu beli bibitnya hari ini, kamu beri makan dari sisa organik atau pakan murah, dan biarkan waktu berjalan. 3 bulan lagi, ukurannya membesar, nilai jualnya naik. Kalau dia bertelur atau beranak, aset kamu menggandakan dirinya sendiri secara otomatis. Ini adalah bentuk compounding interest paling alami di dunia, tanpa perlu berurusan dengan pihak ketiga. Dulu, orang tua kita di kampung punya mentalitas yang sangat cerdas soal ini. Mereka mungkin tidak punya dana pensiun dari kantor, tapi tidur mereka nyenyak. Kenapa? Karena di halaman belakang mereka punya tabungan yang makan rumput. Saat butuh uang mendadak untuk sekolah anak atau biaya rumah sakit, mereka tinggal mencairkan aset hidup tersebut. Mereka tidak panik karena mereka punya sistem cadangan yang solid. Sayangnya, gaya hidup modern membuat kita gengsi. Kita merasa memelihara ternak itu kotor, bau, dan kuno. Padahal, kalau kita mau membedah isinya, beternak itu melatih 3 otot penting dalam kesuksesan finansial. Kesabaran, manajemen risiko, dan pemahaman sistem. Mari kita bahas soal sistem. Dalam buku-buku produktivitas, kita selalu diajarkan untuk membuat sistem bekerja untuk kita. Ternak adalah contoh paling nyata. Ayam tidak perlu disuruh untuk bertelur. Sapi tidak perlu dimotivasi untuk menambah berat badan. Secara biologis, tugas mereka memang tumbuh dan berkembang biak. Tugas kita sebagai manusia hanya menjadi manajer, memastikan lingkungannya sehat dan pakannya cukup. Sisanya, biarkan alam yang bekerja 24 jam. Ini adalah definisi produktivitas level tinggi, di mana output terus berjalan tanpa kehadiran fisik kita secara terus-menerus. Tentu saja, ini bukan berarti besok pagi kamu harus langsung resign dari pekerjaan dan beli 100 ekor sapi. Itu nekat namanya. Prinsip dasar investasi adalah start small. Mulailah dari skala yang masuk akal. Mungkin dari lele di dalam ember atau beberapa ekor ayam kampung kalau kamu punya sedikit lahan sisa. Poin utamanya bukan semata-mata jadi peternak penuh waktu, tapi mengubah mindset kita. Dari yang tadinya cuma mengandalkan gaji aktif atau tukang angkut ember, mulai membangun pipa penghasilan atau keran otomatis. Bayangkan betapa tenangnya pikiran kita kalau tahu bahwa selain gaji bulanan, kita punya aset yang sedang tumbuh di luar sana. Hidup itu penuh ketidakpastian. Krisis bisa datang kapan saja, tapi sejarah membuktikan saat ekonomi runtuh, orang yang memegang aset pangan dan aset hayati adalah mereka yang paling bisa bertahan. Mereka punya kedaulatan atas makanan dan ekonomi mereka sendiri. Jadi, mulailah berpikir ulang. Jangan remehkan suara kokok ayam atau embikan kambing tetangga. Bisa jadi itu adalah suara mesin uang yang sedang bekerja. Di saat kita sibuk mengejar validasi dan gaya hidup yang menguras dompet, aset-aset sederhana ini justru menawarkan sesuatu yang lebih mahal. Ketenangan pikiran, dan kebebasan waktu. Ingat, kekayaan sejati bukan cuma soal berapa digit angka di rekening yang bisa tergerus inflasi, tapi seberapa kuat sistem pertahanan hidup yang kamu bangun. Tidak ada kata terlambat untuk belajar kembali ke akar, membangun aset yang benar-benar hidup, dan membiarkan alam membantu kita mencapai kemapanan finansial. Mulai dari yang kecil, pelajari polanya, dan nikmati hasilnya di masa depan. Setiap hari, 1 langkah lebih baik.